Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya semuanya. Meskipun pembelajaran daring, kalian harus tetap semangat. Hari ini kita masih belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dan subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Masih ingatkah kalian aktivitas ekonomi? Ya, aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alam belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai bangsa penerus, kita harus bijak dalam pemanfaatan potensi alam. Materi hari ini adalah aktivitas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, disebut dengan pekerjaan. Jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu bidang pertanian dan non-pertanian. Yang pertama adalah kegiatan aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah di Indonesia mendapatkan sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, di antaranya sawah irigasi dan sawah lebak. Lahan kering membutuhkan sedikit air, di antaranya tegalan dan perkebunan. Yang kedua, kegiatan aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Kegiatan peternakan banyak yang dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Apa saja jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Di antaranya adalah peternakan hewan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Peternakan hewan unggas meliputi ayam, itik, bebek, dan burung. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Selain itu, peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut dapat diolah menjadi bahan kerajinan loh. Di antaranya adalah tas, sepatu, sandal, dan jaket. Yang ketiga, kegiatan aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Oleh karena itu, negara Indonesia disebut juga dengan negara maritim. Luasnya perairan Indonesia menyimpan potensi alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perikanan. Di antaranya adalah perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dan langsung dilakukan di laut. Perikanan budidaya dilakukan di kolam, sungai, waduk, dan danau. Yang keempat, kegiatan aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan di Indonesia mengandung sumber daya alam hayati. Potensi hasil hutan yaitu kayu dan non-kayu. Kayu dimanfaatkan untuk jati dan rotan, sedangkan non-kayu yaitu kina, karet, damar, dan sagu. Hasil hutan ini menjadikan negara Indonesia pengekspor kayu untuk menambah devisa negara. Aktivitas kehutanan juga perlu kita jaga kelestariannya, karena kelestarian hutan sangat berdampak pada manusia serta makhluk hidup yang tinggal di hutan.
Kelestarian hutan dapat kita jaga dengan cara tebang pilih, melakukan penghijauan atau reboisasi. Sayangi bumi kita dengan melestarikan lingkungan dan menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua adalah aktivitas kegiatan ekonomi non-pertanian. Aktivitas kegiatan ekonomi non-pertanian yang pertama adalah pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Contohnya, tambang Freeport yang berada di Provinsi Papua. Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memanfaatkannya. Yang kedua adalah industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah makanan siap saji, susu kemasan, konveksi, dan elektronik serta otomotif. Kegiatan ini melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Yang ketiga adalah perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Tujuan kegiatan perdagangan adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Yang terakhir adalah jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Banyak sekali contoh pekerjaan di bidang jasa, di antaranya adalah kurir pengantar paket, dokter, guru, supir, perawat, dan lain sebagainya. Tugas kalian hari ini adalah, ayo sebutkan nama pekerjaan dan bidang kegiatan ekonominya. Tugas dikumpulkan sampai dengan jam 11 ya. Dikerjakan di buku tulis ya anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.